Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisari Pujiati dengan nomor NIM 191430087 dari Asuransi Syariah kelas C semester 5. Dalam video kali ini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Aktuaria. Adapun sejarah asuransi syariah di Indonesia ini dimulai pada tahun 1994, di mana sejarah asuransi syariah pertama yang berdiri tepatnya pada 5 Mei 1994 adalah PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum. Sebelumnya, pada tanggal 24 Februari 1994 bisa disebut sebagai tonggak sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Di waktu itu juga PT Syariah Takaful Indonesia atau Takaful Indonesia didirikan. Takaful Indonesia yang mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 5 Mei 1994 tersebut akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah Mari Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan untuk Takaful Umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT Profesor Dr. B.J. Habibie selaku Ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Semenjak itulah keduanya menjadi pelopor dalam industri asuransi syariah dan menjadi terdepan di bidangnya. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiun. Adapun jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia pertama yaitu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berfungsi sebagai asuransi kesehatan sosial, baik itu pemeliharaan kesehatan dan juga kebutuhan dasar kesehatan sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersifat wajib dengan premi nasional. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan sosial tenaga kerja yang memberikan proteksi terhadap kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan santunan kematian. Selanjutnya ialah yang ketiga, asuransi kecelakaan lalu lintas atau PT Jasa Raja Persero. PT Jasa Raja Persero merupakan asuransi yang diberikan untuk pengguna transportasi umum dan pengguna kendaraan pribadi. Proteksi yang diberikan oleh PT Jasa Raja Persero berupa santunan kematian, cacat tetap, perawatan, biaya penguburan jika tidak memiliki ahli waris, dan penggantian biaya ambulan jika mengalami kecelakaan transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada asuransi sosial pegawai negeri sipil yaitu TASPEN. Tabungan dan asuransi pegawai negeri atau asuransi TASPEN memberikan jaminan hari tua berupa tabungan pensiun sekaligus proteksi jiwa. Dana tersebut dikelola oleh PT TASPEN Persero dan merupakan program yang sangat terbatas hanya bagi para pegawai negeri dengan premi yang dipotong dari gaji mereka setiap bulannya. Yang selanjutnya ialah yang kelima, asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat sebagai PT ASABRI. Angkatan bersenjata yang dimaksud dalam PT ASABRI tersebut adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Polri, dan pegawai aparatur sipil negara atau ASN, Kementerian Pertahanan atau Polri. Cakupannya terbatas bagi para personil Tentara Nasional Indonesia saja. Nah, PT ASABRI ini memberikan proteksi terhadap risiko kematian, kehilangan pekerjaan akibat pensiun, atau memutuskan mundur dari TNI. Yang pertama yaitu prinsip dasar dalam asuransi syariah dan konvensional. Asuransi syariah yaitu memiliki pertanggungannya yaitu menggunakan risk sharing para peserta yaitu saling membantu. Sedangkan asuransi konvensional yaitu pertanggungannya adalah transfer risk yaitu sepenuhnya perusahaan akan menanggung seluruh resiko nasabah. Selanjutnya ada kontrak perjanjian. Dalam kontrak perjanjian asuransi syariah yaitu menggunakan akad hibah atau tabaru sebagai bentuk ta'awun atau tolong menolong. Sedangkan konvensional adalah akad jual beli. Selain itu juga, di dalam asuransi syariah menerapkan kepemilikan dana bersama atau dana kolektif para peserta. Jika ada peserta yang mengalami musibah, maka peserta lain akan membantu atau memberikan santunan melalui kumpulan dana tabaru. Sedangkan pada asuransi konvensional itu tidak ada dan tidak diberlakukan kepemilikan dana, sehingga perusahaan asuransi konvensional yang akan mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah yang berasal dari pembayaran premi per bulan. Selanjutnya yang menjadikan perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional yaitu pada surplus underwriting, yaitu selebih positif dari pengelolaan risiko underwriting dan dana tabaru yang telah dikurangi oleh pembayaran santunan, reasuransi dan cadangan teknis yang dikalkulasi dalam satu periode tertentu. Nah, dalam asuransi syariah membagikan surplus underwriting kepada peserta sesuai dengan regulasi yang ada
pada fitur produk yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk produk konvensional tidak mengenal surplus underwriting, atau dengan kata lain, keuntungan underwriting asuransi konvensional menjadi pihak perusahaan asuransi dan tidak ada pembagian kepada peserta asuransi. Selanjutnya yang membedakan antara asuransi syariah dan konvensional yaitu adanya di dalam asuransi syariah adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan dalam konvensional itu tidak adanya DPS. Kenapa asuransi syariah memiliki pengawas syariah, Dewan Pengawas Syariah? Karena di dalam transaksi tersebut agar terhindar dari unsur maisir, gharar, riba maupun suap. Baiklah, itulah jawaban dari kuis mata kuliah aktuaria. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.